teman-teman, saya mau membuktikan bahwa konsep kalian itu nyontek dari Kristen. Ini dari tadi belum ada yang kena nih. Lah ya itu semua itu kita terciptanya dunia itu karena adanya Nabi Muhammad. Silakan dibaca. Kalau saya salah baca, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daqiqu anjar. Bismillahirrohmanirrohim. Turun bang. Turun bang. Bang, baca Alkitab Bismillahirrohmanirrohim. Ente kira itu Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Bentar, kamu diem di situ dulu. Sengaja saya pasang kamu di situ biar jadi role modelnya Islam. Nih. Coba buktikan kalau kalian di sini 2.300 orang dia mengerti tentang Islam itu basic kalian. Kalau emang kamu ngerti bahasa Arab, waktu aku sebut tadi, Itu bukan tentang Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak tentang Sallallahu itu. alaihi wasallam. Enggak tentang Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Lagi enggak nanya itu dan itu bukan jawabannya. Udah, Islam atau bukan? Shalom. Islam. Silakan jawab. Usolli wa usollimu ala nuril ma'usuf bi taqaddami wal awaliyah, artinya apa? Enggak, bentar sebelum Mak. Itu yang ditanya apa? Kita lagi Apa tuh bahas artinya? tentang konsep. Mau nanya artinya doang. Iya, nanti ketika kita sudah tahu artinya, nanti kita bakalan tahu teman-teman. 2.300 orang mungkin penasaran Joseph kenapa kejar itu. Kita akan buktikan bahwa mereka mempunyai konsep nyontek dari Alkitab. Makanya kita harus tahu artinya apa. Saya nggak mau kasih tahu walaupun saya tahu. Mending dari mereka biar teman-teman yang Kristen juga percaya. Artinya apa? Tadi apa? Coba Bang. Putus-putus suaranya. Enggak putus-putus, nggak usah bohong, sinyalmu di sini bagus dan saya mendengarkan suara kamu lancar. Usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bi taqaddami wal awaliyah. Buka Google. Balik ke TikTok. Google itu buatan kafir. Nggak usah buka-buka Google, nggak pede ente sama iman ente sendiri. Itu tadi sudah ada clue-nya. Tadi sudah ada clue-nya. Boleh nggak sih? Tadi sudah ada clue-nya. Tadi sudah ada clue-nya. Itu bacaan yang biasa dibacakan pada saat Maulid Nabi. Qasidah Barzanji salah satu bacaan yang dibaca pada saat kalian merayakan Maulid Nabi atau merayakan hari lahir Nabi kalian. Pertanyaan saya, artinya itu apa? Putus-putus suaranya. Putus-putus. Kamu kali yang putus-putus, imanmu atau usiamu yang mau putus-putus. Gak Serem banget. Ya serem, orang kamu aja suaranya lancar di sini kok. Kecuali sinyalmu merah kayak Sofian. Alasan aja sinyal putus-putus. Halo bang, Halo. halo bang. Doyan, Halo bang. Islam atau Kristen? Yuk, come on dong. Bang, Iya, iya. Islam atau Kristen? Islam. Silakan dijawab. Usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bi taqaddami wal awaliyah. Artinya apa? Saya bertanya balik kepada Oh kamu. enggak, ini belum selesai. Kalau ini sudah selesai baru kalian bertanya. Bah, kamu itu mencari netizen yang nggak tahu ilmu. Oh, kalau misalkan saya sama-sama dibilang mau mencari sholat netizen itu. nggak tahu ilmu, sekarang pertanyaan saya, kamu tahu ilmu atau enggak? Ya kan saya nggak tahu. Kan Nggak kamu tahu ya masih udah dua. turun. Kan kamu- Blunder. Blunder nggak? Blunder nggak teman-teman? Blunder nggak? Kan saya lagi bertanya memang. Kalau kamu sadar diri kamu nggak tahu ilmu, ngapain koar-koar di bawah naikkan saya. Simple kok. Kalau kamu nggak tahu ya sudah. Nekat naik kamu. Ayo dong, ini malam Jumat. Salam Zaki Firdaus. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan, bisa menjawab. Apa Bang? Silakan menjawab. Usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bi taqaddami wal awaliyah. Artinya apa? Usul itu kan niat bukan? Jangan ketawa Bang, nanya. Kan saya Ya, kok. nanya. Ya saya ketawa juga lucu. Masa nanyanya sama Oten? Nih Oten loh. Nih Oten. Nih Oten. Yakin loh nanya sama Oten? Hah? Yakin lah. Wah, kemana Ustadz lo?
Kemana ustadz ente? Kemana para ulama-ulama ente nggak mengajarkan beginian? Ente ente usia saya sudah tebak 20 tahunan paling tidak. Masa nanya sama Oten nggak malu 2.300 orang nonton? Hah? Saya nggak marah-marah. Ya, ini namanya entertain, menghibur. Ya, saya nggak dapat gaji, saya nggak dibayar baik dari pihak Kristen atau pihak Islam. Nanya sama saya. Makanya saya gini loh, logikanya gini. Anda punya iman nih, Anda percaya Yesus, Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sumber keselamatan sejati. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Amin. Amin. Saya mau tanya, kalau misalnya ada orang Kristen nanya, Yesus Kristus itu beneran kasih keselamatan nggak? Nanyanya sama orang yang tidak percaya Kristus. Masuk akal nggak menurut Anda? Lucu nggak menurut Anda kayak gitu? Jadi wajar dong saya ketawa. Namanya konsep imanmu dengan iman orang yang tidak percaya dengan imanmu itu bagaimana ceritanya? Ya. Nah sekarang dijawab bro. Wah ini udah 4 orang Islam, kagak ada yang bisa jawab. Nih. Ente nggak usah pada bilang Joseph beraninya sama yang nggak berilmu. Saya ini tidak sekolah formal secara pondok pesantren, tidak sekolah formal secara apapun agama, sehingga ada gelarnya SAG atau apapun itu. Saya tidak pernah sama sekali ya belajar bahasa Arab secara resmi baik di kursus online maupun offline. Saya akuin aja. Background pendidikan saya tidak ada hubungannya dengan teologi, tidak ada hubungannya dengan filsafat, tidak ada hubungannya dengan agama, apapun itu. Jadi kalau ente pada bilang Joseph beraninya sama yang nggak berilmu loh. Saya ini awam juga loh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau Anda ngomong seperti itu berarti secara tersirat Anda mau mengakui bahwa kapasitas saya bukan kapasitas yang sama dengan Anda sekalian yang sering mencaci saya, menuduh saya murtadin abal-abal. Ini pertanyaan simpel dari tadi 15 menit hampir setengah jam nggak bisa kejawab. Malu nggak kira-kira? Kalau menurut abang sendiri apa artinya bang? Nggak mau, saya sudah bilang. Mau saya dipaksa, mau saya dibayar 1 miliar pun saya nggak mau. Kalian masih punya malu nggak? Kalau kalian masih punya malu, harusnya kalian cari sendiri artinya. Kan kita orang awam bang, nggak tahu artinya. Sama, saya tadi sudah bilang sama kamu, saya juga orang awam. Sudah diam. Giliran Danu sekarang. Shalom Danu. Ayo, Mau menjawab atau gimana tidak? bang? Mau menjawab apa tidak? Usal yang nur mau subi utakori wala wali ya. Iya. Yang benar bacanya, coba ulangi yang benar. Usai, gak usah ngajarin gitu bang. Kita santai aja diskusi di sini ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Baca yang benar, baca yang benar. Usolli, baca yang benar. Iya, maksud gua nggak usah menggurui gitu lah. Baca yang benar. Saya tidak mengajarkan orang Enggak, Islam bukannya begitu. harusnya bisa Maksudnya menggunakan tendensi melafalkan. Itu bentuk pujian loh. Nah ini sudah keluar clue saya yang berikutnya. Itu bentuk pujian. Itu tuh sebetulnya dari tadi gas kayak gimana gitu. Jadi santai aja, kita mah nggak usah saling merasa sok benar aja sih. Sama-sama belajar. Kalau saya nggak pernah merasa sok benar. Kalau saya merasa sok benar, saya tidak butuh jawaban dari kalian. Silakan aja, nggak usah banyak framing. Jawab artinya siap. apa? Oke, siap Pak Bos, siap. Wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bi Wa usolli, wa usollimu salah. Dengerin. Itu nanti jadi artinya beda. Usolli wa-nya itu di setelah usolli, bukan sebelum usolli. Nanti jatuhnya artinya beda. Usolli wa usollimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awaliyah. Coba ente buka kitab berjanji, ada nggak kata wa sebelum kata usolli? Coba baca. Tadi masalahnya lu yang sebutin. Lah, sebelum kata usolli ada kata wa-nya, bro. Coba lihat Sekarang dulu. artinya apa kalau misalkan memang ada kata wa sebelum kata usolli? Wa Artinya itu apa? wa itu artinya apa? Dan. Ya, kamu yang artiin kalau memang kamu yakin. Oke. Jangan saya, kan saya nggak yakin. Kamu kasih tahu ke saya. Oke. Wa usolli wa usollim. Dan saya mengucapkan salawat dan salam ala nur, atas nur Nabi Muhammad al-Mausuf yang bersifat mendahului. Nggak ada di nur topik Nabi Muhammadiyah. Muhammad di situ. Nuril aja di situ. Cahaya. Nur itu diterjemahkan menjadi cahaya. Kan kita terjemahkan bahasa Indonesia nggak tahu. setengah-setengah. Maksudnya dari cahaya itu adalah nur Nabi Muhammad, bro. Nggak ada penjelasannya. Kakak, lu tahu tafsir nggak sih? Tafsiran dari setiap kalimat tuh ada ketafsirnya. Itu kitab loh. Kitab ulama, bukan Al-Quran atau bukan hadis. Wah, begini nih, misalkan lu buka, misalkan Oh, Anda jangan ngaco. Silakan open cam. Itu tafsir ulama mana dalam kitab mana? Silakan open cam.
Oh, nggak usah buru-buru. Kamu kan bilang jangan sok benar. Mari kita saling duduk. Kamu bilang tadi duduk bareng-bareng, kita selesaikan. Open camp. Kok di mute sih? 3.000 orang. Kok di 3.000 mute sih? orang. 3.000 followers kamu. Silakan Gue open lagi camp. di luar, gue lagi di luar, gue lagi di luar, gue lagi di luar. Begini, coba nih baik-baik ya. Coba, gue juga pembaca Kitab Berjanji bro, ya. Gue juga pembaca Kitab Berjanji. Coba lu buka baik-baik. Sebelum kata usoli ada Kalau kata kamu wa membaca usoli. kitab Barzanji, sorry Baca. saya mau tanya, buktikan. Baca. Barzanji itu ada di tahun berapa? Gue nggak tahu sejarahnya secara ini, gue nggak tahu. Gue nggak tahu jujur. Cuma yang gue baca itu, kalau lu baca, coba aja, baca aja coba. Wa usoli, ada wa-nya sebelum kata usoli. Berarti saya bisa simpulkan kamu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Iya bisa bilang, saya mah mengikut sunnah Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Iya, Oke. Saya tampilkan data paling praktis saja kalau kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Data Enggak. dari mana? Data dari NU Online nih, kan? Nih. bang, NU Online. bang. Dia udah ada persiapan, Cuk. Loh iyalah, segala Bentar, sesuatu Bang. yang kita punya, segala sesuatu yang kita hadapi sekarang sudah ada Dia persiapan. juga udah dapat nyontek. Bro, Ampun cuma- Islam. Waduh, dikeroyok 3 orang Islam nih teman-teman, gimana dong? Enggak bang, enggak Teman-teman bang. gimana dong dikeroyok 3 orang Islam? Enggak, ente Waduh. ente jangan playing victim gitu bang. 3 orang Islam dikeroyok, nggak playing victim. Anda definisikan playing victim, memang fakta kok. 3 orang dari kalian itu malah Ya framing ampun. saya. Bentar, lu ini lucu banget sih sumpah. Cari aman banget nih Bang Joseph. Kocak-kocak sih. Gua ketawa Tapi banget sih. namanya gimana? Debat Wah kabur begini. kan yang satu Nggak apa-apa kabur. lah. Udah diam, Kacau, kita kacau. bukakan. Enggak. Kalau kamu mau bertahan di sini nggak usah banyak framing. Kita fokus diskusi bro. Berani? Ya Siap. udah, ayo ini kita Oke, diskusi. siap. Kalau Nanti kita siap, diskusi, silakan ayo. kita baca di sini. Kamu baca di sini. Ada kata wa sebelum usoli, baca. Ada kata wow. Ente buka di buku Itu bukan berjanji berjanji aslinya itu. dong. Oh, Ente ini berarti bu- NU online berarti salah ya? Nahdlatul Eh. Ulama berarti salah nih. yang namanya internet ada Nahdlatul mungkin Ulama berarti kesalahan. salah. Jawab saya. Boy. Berarti Nahdlatul Ulama Kamu ketika bilang mengikuti- tadi, Sofyan, Kamu lu bilang tuh nggak ada ilmu apa-apa. Lu nggak usah jadi tim hore, malu. dengar dulu, woi. Woi, dengar dulu. Dan diem dan. Si Sofyan yang jawab, yang nanya sama gue sekarang, buktikan kalau lu pintar. Sofyan, saya tanya sama kamu. Enggak. Enggak tunggu usah, dulu. enggak. Ayo lu. Buktikan kalau lu beneran bisa. Baca ini. Baca, Sofyan, baca. Itu bukan berjanji itu, Bang. Baca, kamu bilang ini bukan berjanji, ini data dari Nahdlatul Ulama. Silakan baca. Baca. Ini Islam kalau misalkan sudah ketahuan bohongnya kayak gini nih. Tadi minta artinya, sekarang kamu kalah. Ya, Bang Joseph. Kalah gimana bro? Katanya Kalah tadi gimana kalau bro? Diam, kalau cari di Sofyan, kamu Google turun itu aja, kamu jadi tim hore berisik. Sekarang saya lawan kamu. Sesuai dengan Iya. Enggak, Framing maksudnya Islam. kita tuh nggak usah saling ngelawan. Kita saling belajar aja. enggak, diam kamu, diam. Saya bantah kamu pakai data, kamu nggak berani pakai data. Silahkan baca di sini artinya apa. Aku mengucap sholawat dan salam untuk cahaya. Di sini ada kata Muhammad gak? Ini tafsir dari siapa? Ini dari As-Sayyid Ja'far. Nih, kamu tahu As-Sayyid Ja'far Barzanji nggak? Ada nggak di sini dikatakan bahwa di sini adalah Nur Muhammad? Ya ampun, emang susah sih ngejelasinnya. Susah. Oh enggak, saya pengen tahu Enggak gini. sampai Coba kapan nih, kamu bisa yang bertahan. ini Boleh mohon maaf tidak, ya. saya ketika berbicara belum selesai jangan dipotong dulu. Biar teman-teman yang dengerin juga nggak pusing. Sekarang pertanyaan saya, buktikan bahwa ini Nur Muhammad. Simpel pertanyaan saya hanya itu. Karena di sini dalam artinya NU Online, Nahdlatul Ulama, ini punya Nahdlatul Ulama. Jangan kamu komplain ke saya, komplainnya sama Nahdlatul Ulama. Kenapa bisa salah? Kalau kalian bilang ini salah. Logika Islam, pakai dong otak kalian yang katanya cerdas itu. Kalau Anda bilang saya salah, saya bawa data. Anda bawa apa? Bawa congor. Nggak fair dong. Bener nggak? Lihat di sini, makanya saya tadi sempat zoom. Ini NU Online ini dikatakan apa nih? Nih, NU Online ini apa? Baca. Baca ini. Terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini website NU, jadi bukan blogspot abal-abal. Sekarang balik lagi bro, buktikan bahwa ini Nur Muhammad. Buktikan, monggo. Ayo, tadi congor lu gede, sekarang giliran disuruh buktiin, diem. Gini bang, di konsep Islam ini, mohon maaf ya kalau misalkan di sini ada yang Islam dan
pengetahuan Islam saya masih minim, saya mohon maaf apabila ada salah ya, nama-nama masih belajar. Oke. Jadi gini Bang, yang namanya kita berzanji, semua kita maulid itu tujuannya untuk menceritakan kisah Nabi. Apapun itu simtuduror, ya, maulid tiba, berzanji dan lain sebagainya. Oke? Ya, ini kita ambil konsep dasar Saya dulu, tidak ya. perlu dijelaskan mengenai itu maulid. Saya sudah tahu itu adalah kesesatan kalian. Di mana kesesatannya kalian menyebut bahwa nur di situ bersifat terdahulu dan awal. Terdahulu itu dari bahasa Arab apa, Bro? Kamu tahu? Kita langsung aja straight to the point, teman-teman ya. Yang Kristen dan Islam sepakat. Kita ngomong jadi Saya bahasa belum Arab selesai ya. ngomong. Saya belum selesai ngomong. Siap, Dengerin. siap. Dengerin. Ketika di situ ada kata bitaqaddami wal awaliyah. Bitaqaddami itu dari asal kata apa? Takodum, kodam ya kodim. Kodam ya kodim. Kodam ya kodim artinya apa? Kodam yukodim, nggak ada kodam yukodim, nggak ada. Kamu bilangnya tadi tak kodam ya kodim, makanya saya ikutin aja. Gini nih orang pintar ngeles nih. Orang pinter ngeles. Kodama yukodimu, takodama ya takodamu. Terus Itu tadi dari saya kata- ngomong kayak gitu salah. Itu dari kata apa? Terdahulu. Tadi saya ngomong kayak gitu seperti Bang kamu Joseph, itu salah. Bener nggak Bang Joseph? Betul, dengerin Oke. makanya kamu tahu nggak esensi senanya itu? Kodim itu artinya apa? Saya langsung aja, kodim artinya apa? Kodim artinya apa? Di mute sih, terdahulu kakakku. Kodim terdahulu, hanya itu terjemahannya. Lama. Kodim hanya itu terjemahannya. Ya terdahulu memang dalam konteks ini terdahulu artinya. Kekal. Gak usah bohong. Kita ngebahas selain konteks artinya ini ya. kata Kita ngebahas dengerin, nggak konteks- usah framing. Nih kamu udah tahu kan bakal kena kemana. Sekarang pertanyaan saya, yang disebut terdahulu dan maha kekal itu siapa? Kodim itu. Itu kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Kepunyaan Tuhan yang terdahulu dan kekal. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu ngotot itu Nur Muhammad itu Tuhan atau Allah? Nur Muhammad Tuhan atau Allah? Nur Muhammad ya Nabi Muhammad. No, bukan. Itu kata Profesor Dr. Said Akil Siroj. Kamu mau bukti bahwa Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah? Mau bukti? Kamu ini jawab ini, perhatikan loh. Ini 2.400 orang nonton. Kamu Ya, jawab dari ya. tadi ngalor ngidul. Ya nggak ada Ya. masalah. Sekarang saya tanya lagi. Oh nggak masalah. Oh itu masalah. Bagi Islam tidak masalah. Karena bagi Islam kalian merasa kalian agama penyempurna. Sehingga kalian dalam beban pembuktian kalian pede. Tapi dalam kekristenan segala sesuatu adalah bentuk pertanggungjawaban iman. 1 Petrus 3 ayat 15. Anda dengar sendiri 2.400 orang dia mengakui. Sekalipun dia salah. Nggak masalah katanya. Oh berarti emang udah terbiasa membohong. Menipu. Kamu penista agama yang sesungguhnya, bro. Siap. Nih gini. Ya, sekarang balik lagi. kosong. Sekarang saya tanya. Ini kosong. Sifat Nggak Allah. ada gunanya. Mending saya live aja lah. Oh iya, kamu nggak Nggak bisa ada jawab. gunanya. Enggak gini. Ya iya, kamu nggak bisa jawab. Kodim Ente kamu tuh bilang sifatnya hanya narsistik, terdahulu bro. kok. Kodim Sifatnya artinya narsistik. hanya terdahulu kok. Kodim hanya ada terdahulu kok. Ente tahu artinya al-awaliyah apa? Al-awaliyah. Yang awal, bersifat awal. Terus selain itu? Terus apa lagi selain kalau nanya misalkan kamu balik paksakan di konteks kocak aja, itu? Bang. Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh gitu, Bang. Lu ngerasa pintar. Sekarang gua mau tanya sama lu. Dari kitab Qasidah Berzanji itu, ada nggak dalil hadis yang menguatkan itu? Gak usah kabur. Lu udah kena dibilangin kodim itu artinya apa? Kodim itu Kekal, artinya banyak. terdahulu. Kalau misalkan Oke, dalam kalau hal-hal kodim artinya berjanji banyak. ini, nih, Kalau jadi gini, kodim artinya al-kodim banyak. itu, Kalau al-kodim kodim artinya banyak, bisa fokus gak? Bisa fokus. Gak usah kayak bocah jamet, banyakan framing. Fokus. Saya nggak memframing kamu dari tadi. Saya fokus sama apa yang kamu jawab. Thank you, Kak Indri. Kita mau mencari nih. Saya tadi dalil saya. diskusi nggak ada gunanya nih, bro. Ya yang nggak ada gunanya kamu nggak bisa jawab, makanya kamu kabur kan. Teman-teman, saya mau membuktikan bahwa konsep kalian itu nyontek dari Kristen. Ini dari tadi belum ada yang kena nih. Mau nggak kira-kira teman-teman? Mau tahu nggak konsep ini nyontek dengan Kristen? Ya, mau tahu nggak konsep ini nyontek dengan Kristen? Ntar, makanya kita tunggu dulu ini. Mereka ini yang mantep mana? Si itu tak kabur dia. Ya, si siapa? Si Dano kabur. Dengerin dong, dari tadi saya sudah bilang, saya sudah ngeklaim loh. Ini nyontek. Kalian gak ada yang mau bantah.
Saya udah kasih kata-kata pamungkas loh. Harusnya kalian kalau misalkan sadar, ya kalian bantah. Joseph, kata siapa ini nyontek? Nah, dari tadi saya mancing. Danu nggak ngeh dari tadi. Ya nggak teman-teman? Ah, ini kalau kita bahas sekali lagi, konsep ini nyontek. Saya nunggu yang Islam lain. Salve, kok Charles? Salve. Iya, udah tahu kan pasti yang itu. Nah, saya karena mungkin yang nonton ini ini aja, banyak ya. 2.400 orang. Iya. Shalom. Bisa komentar. Nurdin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih kak. Nggak bisa jawab yang tadi, nggak mau ngelanjutkan. Yang mana? Yang mana? Yang tadi mana? Kabur guys, Nur kabur. Nur Muhammad. Iya. Nah, kakak di situ bacanya di apa itu? Di Barzanji kan? Iya, betul. Nah, sedangkan Barzanji itu dibikin oleh dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW gitu bukan? Oke, untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Oke, good, Iya. good. Ini lebih pintar dari yang tadi. Ini langsung to the point, nggak Nah. pakai framing, langsung jawab. Good, Ya, saya apresiasi. situ. Udah lebih pintar. Di situ Dengerin. untuk mengagungkan Nabi Muhammad, makanya di situ diucapkanlah Nuril. Nuril, good. Dan Sekarang enggak. dari Oke, kata oke, Nur itu Nabi Muhammad itu sendiri. Oke, sudah cukup. Selain kata usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi Sorry, bitaqaddami wal itu awliya. yang disebut salah. Usolli itu bukan. Bukan. Usolli wa salamun. Ya. Saya bilang sekali lagi. Itu Usolli ibu-ibunya wa suruh salamun. gabung lagi aja Mas, dengerin Sholawat saya. dan salam. Dengerin Ya. saya. Kamu lihat di sini, kamu bisa bahasa Arab gundul kan, baca di sini. Nih. Nih, kita lihat di sini. Selain tadi berbicara mengenai aku mengucap salawat nih. Sekarang pertanyaan saya kita fokus lagi. Ibu-ibu tadi boleh bantu jawab saya. Kan itu pujian, kita fokus. Kan itu tadi pujian. Nah, pertanyaan saya teman-teman, ini dikatakan di sini dalam Qasidah Barzanji juga. Ini kan baca nih sama kan? Ini karangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani nih. Nih, Madarijus Su'ud illa Iktisa'il Burud dalam kitabnya. Nih, Syirqah Ahmad bin Sa'ad bin Naban wa auladuh tanpa catatan tahun. Nih, Bu, Bang Nurdin, silakan jawab saya. Kalau ini pujian kepada Muhammad, kenapa di sini Muhammad dikatakan sebagai apa? Sebagai entitas, baca ini sebagai entitas yang lebih awal sebelum segala makhluk dalam kaitannya dengan semua makhluk. Kenapa Muhammad dikatakan sebelum segala sesuatu? Jawab. Karena segala sesuatu tuh diciptakan dari Nur Nabi Muhammad. Bentar, Bu, Ada hadis putus-putus. kutsinya. Laulaka ya Muhammad. Bu, jangan nyerocos aja, Bu. Jangan nyerocos aja. Putus-putus. Boleh diulang lagi? Silakan. Kan ada hadis kutsinya. Tahu kan hadis laulaka ya maholakul Muhammad. aflak. Oke, pertanyaan saya tadi Ibu sebelum ngomong hadis itu apa? Ngomong apa? Lah ya itu semua itu kita terciptanya dunia itu karena adanya Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, dalil dalam Al-Quran di mana? Itu hadis qudsi, saya bisa buktikan hadisnya palsu. Oh, hadis palsu. Yes, yang membantah Islam sendiri nanti. Dari mananya? Kitab apa? Oke. Tapi sebelum kita akan buktikan ke situ, kan di dalam Islam itu 4 sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Pertanyaan saya, itu tadi hadis udah bagus, oke, saya terima. Sampai dengan detik nanti kalau misalnya saya bantah dengan adanya hadis palsu. Yang kedua, saya minta, hadis itu kan sumber hukum yang kedua. Saya minta sumber hukum yang pertama nih, Al-Quran di mana? Itu hadis qudsi, Anda paham nggak sih hadis? Tahu hadis qudsi itu adalah omongan langsung dari Allah kepada Muhammad. Betul. Terus? Lebih jago hadis qudsi Bukan daripada Al-Quran. firman ya, bukan firman loh ya, hadis Tahu, qudsi. bukan firman, iya, nggak tahu, terserah Ibu bilang. Pertanyaan saya, ayat dalam Al-Qur'annya di mana? Ayat dan Al-Qur'annya. Ayat apa itu hadis qudsi, tidak ada dalam Al-Qur'an, hadis qudsi. Tidak ada dalam Al-Qur'an, good ya. Saya nunggu Ibu ngomong kayak gitu. Oke, baik. Kita Hadis bukakan qudsi dalilnya. itu beda dengan firman Al-Qur'an. Kalau firman Al-Qur'an ada lagi ayat Ya, saya namanya. sudah tidak perlu Ayat dijelaskan apa? karena saya sudah tahu. Kan gitu. Iya, sekarang Ibu Ibu lihat di layar, saya pakai website Al-Manhaj. Dijawab oleh siapa di sini? Ibu baca, teman-teman baca. Nih, website Al-Manhaj ya, websitenya orang Islam. Dunia diciptakan karena nur. Tadi teman-teman Kristen 2.200 orang, Bu. Saya mute dulu ya, Ibu noise.
2.200 orang mendengarkan, menyimak secara jelas bahwa mereka orang Islam mengatakan bahwa dunia diciptakan karena Muhammad, karena Nur Muhammad. Kita lihat di sini. Ini sungguh pernyataan sangat mirip dengan Yohanes 1 ayat 3 kita baca. Tadi Anda juga mendengar bagaimana mereka mengutip yang katanya hadis qudsi, teman-teman. Yang artinya kurang lebih, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Betul begitu artinya? Betul ya? Laulaka mahalaktul aflak. Tidaklah aku menciptakan langit dan bumi kalau bukan engkau Muhammad. Kita baca di sini. Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pertanyaan saya, ini ngomongin Muhammad apa ngomongin siapa ini? Firman yang telah menjadi manusia. Lah kok mirip? Ini baru pembukaan, teman-teman. Belum klimaks. Nanti saya tampilkan klimaksnya lebih menohok, benar-benar nyontek dari Alkitab. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dengar tadi dalilnya. Laulaka maholaktul aflak. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan karena engkau Muhammad. Jadi kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Tidak akan menciptakan segala sesuatu. Lihat di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kita lanjut tadi ya. Website Al-Manhaj. Ini baru pembukaan teman-teman yang Kristen dan Islam. Tetap stay di Komal biar nyambung ya. Lihat di sini. Di sini dikatakan apa? Ini dijawab oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra, gelarnya MA. Magister, ya, doktor. Nanti kalau protes, Joseph datamu palsu, ngomong sama yang bersangkutan. Nih, ngomong sama website ini, ngomong sama sumbernya. Kita baca di sini, ya. Hakikat akidah Nur Muhammad. Kita baca pelan-pelan ya, teman-teman ya. Saya berusaha untuk tidak cherry picking ketika menampilkan data. Kita baca. Di antara keyakinan apa? Keliru yang digagas oleh Akhtab. Akhtab itu artinya apa? Tokoh Sufi disebarkan dan dibela oleh mereka. Tokoh Sufi itu siapa nih? Mereka ini teman-teman yang berpemahaman akidah Nur Muhammad. Ini sesat nih. Ini disesatkan oleh orang Islam lain. Kita baca di sini. Mereka pun membakukan usul, landasan-landasan untuk membenarkan akidah-akidah dalam kitab-kitab yang mereka tulis dan dalam syair-syair mereka susun. Hanya meski cukup terkenal akidah ini, namun para ulama mereka belum satu kata dalam mendefinisikan secara detail dan jelas. Masing-masing menyampaikannya sesuai dengan perasaan dan apa yang terbetik pada firasatnya. Nuduh orang katanya kitab Spanyol separah nyolong. Dia sendiri. Mau tanya balik dong. Gak usah panik bro, saya kan lagi nampilin data. Kita lanjut ya. Mau tanya balik Mereka nggak bisa. mengatakan, udah tenang, gak usah kemana-mana. Kalau memang iman Anda benar, ini kan bisa dibantah nanti pakai data yang sama. Ya tuh, pelan-pelan. Ya. Ini data saya lagi ngomong data. Yang Islamnya mau terselesaikan. Udah, diam. Saya lagi nampilin data, ibu nggak usah ngeganggu saya dong. Tenang aja dong, nggak usah teriak-teriak. Kan saya lagi bacakan data. Baca lagi ya. Mereka mengatakan, mereka di sini adalah kaum-kaum seperti Nurdin dan orang Islam kebanyakan yang memahami Nur Muhammad. Mereka mengatakan, yang dimaksud Nur Muhammad bahwa Rasulullah, Nabi mereka, diciptakan dari cahaya dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah cahaya Muhammad. Nih baca. Dan bumi seisinya diciptakan karena Rasulullah. Kalau tidak ada beliau maka bumi tidak akan pernah ada dan ciptakan. Nih, nyontek benar nggak? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Lagi, Kolose 1 kita lihat. Kolose 1. Nih. Makanya saya bilang Anda beriman itu, nih baca Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang telah diciptakan, keutamaan Kristus ya, bukan keutamaan Muhammad. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Baca di sini ayat 17. Ia ada telah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu, baca, ada di dalam Dia. Ngajak debat tapi ngoceh. Nyolong, kita buktikan. Baca lagi lebih lanjut, Anda bisa membuktikan ini. Ini baru separuh. Udah tenang aja Bu.
Saya lah nampilin data ini Alkitab, ini data Anda. Ini data Anda, baca di sini. Nih. Allah Azza wa Jalla adalah nih, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah cahaya Muhammad, dan bumi seisinya diciptakan karena Rasulullah. Nih, bumi dan segala isinya diciptakan oleh Rasulullah. Nih baca, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada. Ini berbicara tentang Muhammad atau berbicara tentang Kristus? Wow, amazing ya. Amazing loh. Kita lanjut lagi ya. Baca. Yusuf Ismail An-Nabani, salah satu pembela ideologi ini, menjelaskan makna istilah yang aneh ini dengan berkata, ketahuilah bahwasanya tak kala kehendak al-haq Allah berhubungan dengan penciptaan para makhluknya, Allah Azza wa Jalla telah menampakkan hakikat Muhammad dari cahaya-cahayanya, kemudian dengan sebabnya tersingkaplah seluruh alam dari atas hingga bawahnya. Teman-teman familiar nggak dengan kata ini? Ya, familiar nggak dengan adanya perkataan menampakkan hakikat Muhammad, seolah-olah Allah menyatakan dirinya melalui hakikat Muhammad. Mau tahu di mana lagi nyonteknya? Kita buka Ibrani 1 ayat 3. Kena kamu. Ibrani 1 ayat 3, baca. Ia, baca di sini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang di sini ngomongin siapa? Ngomongin Muhammad. Enggak, ngomongin siapa? Baca. Anaknya. Baca di ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ayat kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Baca di sini, bahkan di ayat keduanya dipertegas lagi, Bu. Konsistennya Alkitab kami. Teman-teman perhatikan dari tadi Alkitab konsisten. Saya buka Injil Yohanes, saya buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, saya buka Ibrani, semuanya sama mengatakan apa? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia di sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus. Kemudian dilanjut, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini bahasa Arab, teman-teman mau buka dalam bahasa Arab? Yakin? Mau buka dalam bahasa Arab ini, cahaya kemuliaan ini dalam bahasa Arab apa? Kita buka dalam bahasa Arab. Ya. Kita buka dalam bahasa Arab Hebrew. Itu untuk Yesus Kristus. Ini dari tadi ini saya pakai Alkitab. Yang merujuknya Abang mau pakai data juga, silakan pakai data, Bang. Anda mempertanyakan data saya dengan data, silakan. Jangan Anda sosokan di sini, nih. Jangan Anda sosokan di sini, kemudian Anda itu nggak pakai data gitu. Saya paling benci dengan orang seperti itu ya. Nggak, di situ ada tertulis nggak kalau itu merujuk kepada Tuhan? Iya, merujuk kepada Yesus karena ini adalah anaknya. Anaknya itu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sudah diam saja, Pak. Nggak usah Tulis atau tidak? Tertulis sebentar ya. Nggak usah ngaco-ngacoin saya. Saya lagi buka Tulisannya, data. Bang, kalau tertulis. Udah panik nih Islam. Diam dulu Islam. Baca nih ayat 3 nih. Nih. Fahuwa baha'u majdillah wa ta'biru daiki an jauhari walladhi yuhafidhu ala kulli syai'i bikalimatil qadir. Salah bacanya silakan dibaca. Kalau saya salah baca silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daqiqu anjal. Bismillahirrahmanirrahim. Turun bang, baca Alkitab Bismillahirrahmanirrahim. Ente kira itu Al-Quran? Astagfirullahalazim, penista agama ini. Tangkap dia Islam. Hei, masa baca Alkitab pakai Bismillahirrahmanirrahim? Lucu banget. Itu Alkitab, bang. Wah, ente kira itu Al-Quran? Dengar nggak tadi bilang Bismillahirrahmanirrahim? Hah? Ente ta'awuz dulu, basmalah dulu, baca Alkitab. Oh, pantas. Berarti lu nggak ngerti bahasa Arab, penipu. Oh, ini Alkitab, teman-teman. Saya buka aplikasi Alkitab bahasa Arab kok. Makanya dari tadi lama. Loadingnya itu lemot. Kena prank. Akhirnya ketahuan, kedok ya. Kosong. Baca Alkitab Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baca basmalah aja panjang pendekmu salah kok.
Jujur, Islam, dia baca basmalah salah. Masa Bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada orang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang Islam ini sebenarnya siapa sih? Aduh. Saya lagi mau bahas Nur Muhammad ini jadi nggak konsen saya. Orang lagi baca Alkitab pakai basmalah kamu. Ngawur kamu, penistaan kamu. Ya. Kita lanjut. Salve Om Katsu, salve. Salve. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan baik. Amin. Selamat malam, Bang. Shalom. Islam atau Kristen nih, teman-teman bentar. Saya buka voting bentar ya. Bentar Pak, bentar. Saya buka, moderator bisa minta bantuan nggak kira-kira? Saya mau polling cepat, teman-teman perhatikan. Saya mau quick poll. Teman-teman, kalau ada yang mau masih bahas Nur Muhammad kita lanjutkan, tolong vote dengan emot nyengir. Kalau nggak mau, tolong pakai vote emot nangis. Nih, saya start di situ. Saya tunggu 60 detik 1 menit vote-nya. Kita tergantung penonton ya. Diklik aja teman-teman, nggak usah komentar manual. Diklik aja itu bisa, diklik. Kita tunggu ya sampai selesai ya. Yang nangis pasti udah pada hatam ya. Ini 2000 orang soalnya pasti banyak yang baru nih, baru dengar. Ya, selamat malam Pak. Sebentar ya Pak ya. Bapak kan tadi dengar, saya suruh Bapak sebentar. Masih mau lanjut teman-teman? Chef, Ya. kalau pakai ini mungkin dia nggak akan Bismillahirrahmanirrahim kali ya. Pakai apa tuh? Oke, 3 detik lagi teman-teman. Oh, yang kayak begini nih. Nah, Oke, tapi dia 429 orang. Oke, berarti lanjut ya. Nah, ini bahasa Arabnya tuh ada tuh. Kalau benar kan bahasa Arab yang sama kan? Iya, itu baca yang ayat 3 kok. Bahasa Arabnya diturunin dikit. Jauhar. Oke, kita lanjut aja Nur Muhammad ya berarti ya. Pak Putra Dalis, lanjut Pak. Bapak dari Islam atau dari Kristen? Thank you, Coach Charles. Bapak dari Islam atau dari Kristen? Silahkan Pak bersuara. Dari Islam atau dari Kristen? Tap-tap layarnya teman-teman. Biar semakin banyak kadrun yang nonton. Pak Putra Dalis dari Islam atau dari Kristen? Jadi ketahuan ya sampai dengan tadi terakhir kita tahu bahwa itu konsep nyontek dari Alkitab. Islam atau Kristen? Iya, selamat malam. Ya Bapak berisik sekali Pak. Diturun dulu ya Pak. Berisik sekali Pak. Saya nggak tahan dengan suara itunya. Suara apa? Suara backsoundnya ya teman-teman. Mohon maaf ya. Bapak turun dulu sebentar. Backsoundnya saya nggak ini latar belakang suaranya itu. Kita lanjut ya. Puji Tuhan teman-teman, haleluya. Ternyata ketika teman-teman memilih untuk ada yang katanya mau mukallaf, saya sudah menemukan kebenaran. Nah, selamat, kamu keluar dari apa yang disebut dengan jalan kebenaran. Nanti Anda baca, Yesus itu adalah terang itu sendiri. Ini saya mau comparing bagaimana ini membuktikan bahwa mereka nyontek. Kan tadi di situ dikatakan bahwa nabi mereka itu kan nur. Anda baca, pernah nggak teman-teman tahu nggak ayat Alkitab di mana Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia? Ada yang tahu? Yohanes 8 itu kalau saya tidak salah. Akulah terang dunia. Bahkan Anda nggak usah jauh-jauh. Ketika Yesus ngomong seperti itu karena dari Injil Yohanes juga. Injil yang sama seperti yang tadi saya katakan dalam Yohanes 1. Dalam Yohanes 1 kan dikatakan apa? Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Dan ketika Yesus membuktikan dia adalah terang manusia itu, Yesus berbicara nanti di dalam Injil Yohanes juga sama. Akulah terang dunia. Nanti Yesus ngomong dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa Arab, ana huwa nurul lil alamin. Nur, Yesus itu adalah nur itu sendiri. Makanya ente, nih, saya tampilkan lagi nih. Ini kalau Anda mau membahas Nur Muhammad itu nyontek atau enggak konsepnya nih, saya tampilkan dalam bahasa Arab syahadat pengakuan iman rasuli. Makanya Anda orang Kristen harus berpegang pada iman rasul, para rasul, gereja mula-mula. Nih, kayak saya bangga dengan gereja Katolik punya data selengkap ini. Lihat ini. Di sini nanti Anda bisa baca dalam bahasa Arab, Yesus Kristus ini ketika kita baca dalam bahasa Arab, ini kan setelah dalam bahasa Indonesia kan kita baca, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sesuatu yang kelihatan dan maupun tidak kelihatan. Ya kan? Kemudian titik. Lanjut dengan aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia dilahirkan oleh Bapa
sebelum segala abad. Nih, frasa dalam bahasa Arabnya. Nurin min nur. Nih, nurin min nur ini artinya terang dari terang. Nih, dipertegas melalui pengakuan iman rasuli juga. Ya, ia diperanakan oleh Bapa sebelum segala abad. Kenapa dikatakan diperanakan oleh Bapa sebelum segala abad? Karena Sang Firman esensinya itu berasal dari dalam diri Bapa. Yohanes 8 ayat 42 kata Tuhan Yesus, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa." Nanti Anda buka dalam Ibrani 1 ayat 8, itu bukti bahwa firman itu diperanakan oleh Bapa. Ini orang Islam kan kata diperanakan ini mereka ambigu nih. Seolah-olah Bapak beranak seperti seorang ibu melahirkan anak gitu ya. Simpelnya Bapa itu memiliki firman dan roh. Paham nggak kira-kira? Jadi kata diperanakan untuk mempertegas bahwa sang firman ini berasal dari dalam diri Bapa. Paham? Ya, kalau kalian selalu mentakwil ayat-ayat Al-Quran yang menurut kalian bingung, kami pun berhak untuk mempertegas bahwa makna kata diperanakan bukan berarti Anda menganggap Bapa di surga itu seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya secara biologis. Paham? Sampai sini Islam? Iya dong, fair. Anda kalau ditanya misalkan, kenapa Tuhanmu menampilkan betis? Ditakwil. Takwil itu artinya apa? Ya simpel katanya. Pakai dalil akal nih. Ntar bilangnya, oh itu kata kiasan Joseph. Oh itu maknanya lain Joseph. Bukan berarti betis beneran. Ya toh? Sama seperti kami, maka kami juga punya hak. Ya, jangan Anda punya standar ganda. Anda membela iman dengan konsep takwil, masa orang Kristen nggak boleh? Kami yang memperkenalkan konsep ketuhanan, kealahan kepada kalian, masa kalian mau ngeklaim itu milik kalian? Kenapa? Mau bantah? Soalnya saya bilang kami yang memperkenalkan konsep ketuhanan, nanti saya tampilkan lagi. Ini dari tadi saya tampilkan hanya data internet, saudara. Nanti saya tampilkan kitab mereka. Ya, mereka punya akidah, mereka punya keyakinan, itu nyontek dari filsafat nyampur dari filsafat Yunani, filsafat orang Kristen, filsafatnya Heraklius, filsafatnya Platonis, itu nyontek semua ada di kalian, di mereka. Makanya nanti saudara bisa perhatikan, ketika beberapa konsep itu mirip dengan kita, mereka melarangkan pengucapan selamat hari Natal, mereka merayakan kelahiran Nabi, mereka memang punya dalil. Kita merayakan Natal, kita tahu tanggal berapa saudara, 25 Desember. Tidak ada tertulis dalam Alkitab 25 Desember memang. Tetapi secara penghitungan dari bapak-bapak gereja dokumen, gereja mula-mula seperti dalam gereja Koptik. Yang disebut dengan Didaskalia Apostolik. Ya, Didaskalia Apostolorum itu nanti ada. Tanggal kelahiran Yesus Kristus. Nah ini konsep Nur Muhammad kelahiran Nabi ini nanti akan nyambung kepada bagaimana kalian, kapan kalian merayakan Nabi itu dalilnya dari mana. Nah itu kan kalau bukan dari bagaimana kita mengimani Kristus itu. Ya tuh. Mereka dapat dari mana? Saudara pernah terpikir nggak kira-kira? Gantian. Nih 25 Desember sepenglihatan saya teman-teman. Betul nggak? Setuju nggak sama saya saudara? Sepanjang 25 Desember dari tahun 2000 sampai 2024. Ya. Dari Jakarta masih rata. Sampai udah ada gedung pencakar langit. Kita yang Natal, mereka yang heboh. Mereka yang ribet. Heboh tiap tahun 25 Desember. Itu kelahiran Dewa Matahari. Itu nih. Nah, sekarang gantian. Saya mempertanyakan maulid nabimu itu kapan? Ayo. Hah? Dari mana kamu tahu nabimu lahir 12 Rabiul Awal? Nanti saya buktikan. Bahkan sekelas Ibnu Katsir aja tidak memvalidasi bahwa Nabi benar-benar lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Saya ngomong kayak gini 1.700 orang nggak mungkin saya nggak pakai data. Ya. Gantian, kalian sepanjang tahun nih, kita yang ngerayain, dia yang heboh sendiri. Padahal kita diucapin atau tidak diucapin, kita bisa merayakan. Betul saudara? Masih ada ibadah Natal, masih ada misa Natal. Kita nggak ribet mau diucapin atau tidak mau diucapin atau tidak diucapin, betul? Ya, diucapin syukur, nggak diucapin juga syukur. Ya, nggak ada pengaruhnya kalian bagi kami. Nah, tapi dengan konsep yang sama, saya mau bertanya, dari mana kalian merayakan itu? Gitu. Ini bukannya kita mau ikut campur. Comparing. Komparasi. Ya, shalom. Antonius Rahmanto. Dari Islam atau dari Kristen, Mas? 25 Desember pun udah dicontek jadi hari mu'alaf. Shalom, Antonius. Padahal tanggal 25 Desember kan biasa baptisan kan ya? Baptisan. Tapi mereka juga blunder, katanya 25 Desember hari raya Dewa Matahari.
Mereka adopsi dari jadi harimau alaf ini yang benar gimana sih mereka punya konsep itu? Padahal dalam suatu hadis Nabi dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Itu juga dalil mengapa teman-teman saudara Kristenku semuanya, mengapa mereka mengatakan ucapan selamat Natal itu haram karena itu bertasyabuh. Tapi mereka sendiri standar ganda menetapkan 25 Desember sebagai harimau alaf. Loh, kalian nuduh Oten itu merayakan pagan Dewa Matahari, tapi kalian juga menetapkan 25 Desember harimau alaf. Ini pola pikir ngaco ini. Ya toh? Hadis Nabi loh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Rasulullah melarang orang untuk bertasyabuh, menjadi kaum tasyabuh, menyerupai. Nanti saudara bisa lihat, pernah dapat pesan berantai dari mereka. Saya dulu pernah ya main BBM, BlackBerry Messenger, ketika menjelang akhir tahun itu nanti ada pesan berantai, jangan memakai topi kerucut karena itu adalah pakaian dari orang-orang Kristen yang pernah membunuh Islam. Jangan meniup trompet karena itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Jangan bermain kembang api karena itu adalah orang-orang Majusi. Pernah dapat saudara? Pernah ada yang ingat itu? Pernah nggak? Saya dulu pernah dapat. Nah itu yang dimaksud dengan kaum tasyabuh. Nanti itu ada dalilnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Itu dalil mereka. Tapi selama ini mereka tidak konsisten. Yaitu 25 Desember jadi harimau alaf. Belum lagi yang lain. Oke, kita lanjut. Hidayat, shalom. Selamat malam. Oh, ini ada yang bilang saya baca Arab salah terus. Rai Dewa naik. Nah, good. Hidayat Islam atau bukan? Kita lanjutkan Nur Muhammad karena tadi voting itu 400. Hindu. Oh, bohong. Bohong. Kamu sudah menyangkal Allah. Selamat. Mungkin nanti di sana Allah dan Muhammad nangis karena kamu menyangkal mereka. Kalau Yesus jelas, konsekuensi bagi yang menyangkal Yesus apa? Hah? Yang menyangkal aku di hadapan manusia akan disangkal oleh Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku umat Islam, jangan naik di room ini. Si Joseph itu tidak ada ilmunya. Bacaan Arab saja salah. Takut. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku Panik ya, umat panik ya, mau Muslim, dibongkar, jangan masuk panik di ya. room ini. Bacanya Panik saja ya. salah. Itu temannya saya. Panik ya. Panik, terguncang. Kalau memang saya salah, saya selalu bilang sama teman-teman. Orang cerdas, orang berpendidikan, orang sekolah, dengarkan saudara. Orang sekolah, orang cerdas, orang berpendidikan. Kalau kamu merasa dirimu lebih tahu dari segala apapun itu daripada saya, kamu buktikan. Contoh, Joseph, kamu salah di poin ini. Saya buktikan. Ini data saya Joseph. Ini data saya Joseph. Nah, kabur kan kamu kan? Saya ajarin kalian. Saya nggak mengajarkan kalian jadi oten. Dengerin. Saudara, ada yang orang Katolik di sini? Ada orang Katolik banyak ya. Saya yakin 1.800 orang paling tidak mayoritas orang Katolik. Saudara, kalau misa kita berebutan bangku nggak? Di Katedral Jakarta. Saya kalau misa di katedral itu harus datang 1 jam sebelumnya. Orang Katolik, orang Kristen ya, saudaraku yang Protestan juga sama. Kita nggak mencari banyak-banyakan umat. Kita bukan sales MLM. Yang kita pentingkan adalah kualitas bagaimana kita beriman. Kita bisa pertanggungjawabkan iman kita. Tidak pernah Tuhan Yesus ajarkan ya berapa jumlah orang yang kamu sudah baptis, enggak. Ini fakta. Kalau saya ditanya, saya itu suka, masa gue harus datang misa 1 jam sebelumnya? Penuh. Ya. Jadi di sini saya bukan mengajarkan kalian untuk menjadi orang Kristen. No, saya di sini mengajak teman-teman untuk saling belajar bagaimana cara. Yang benar yang seperti apa nih? Joseph ini yang benar. Joseph bisa jelaskan sama kamu yang benar seperti ini. Jangan Anda naik-naik ke sini rusuh. Nunjuk-nunjuk, ini salah, begini salah, begitu salah. Oke, kalau begitu ajarkan. Nggak tahu, itu salah, pokoknya ini salah. Nah, berarti kamu itu panik. Berarti kamu sebenarnya itu sedang menutupi. Kalau kalian benar-benar nggak mampu, nggak sanggup untuk menjawab. Ya kalau salah, simple dong. 1.800 orang, 2.000 orang konsisten dari tadi nonton saya. Kesempatan emas buat kalian yang orang Islam menunjukin saya itu salah. Dari tadi nggak ada yang bisa bantah data dengan data kok. Yang ada framing, itu datanya salah, ini begini salah. Saya sudah bilang kalau kamu mau protes data saya, protes Nahdlatul Ulama, kenapa bisa websitenya bisa diakses sama orang umum? Kenapa accessible? Kenapa nggak di password? Hanya orang Islam yang tahu. Kamu protes sama Alaman Hajj, kenapa bisa diakses sama orang Kristen? Protes lagi. Oh, jangan pakai Google Joseph.
Kamu jangan ngomong sama saya. Kamu ngomong balik lagi ke zaman nabimu. Nggak ada internet di situ. Internet kok nggak dipakai bermanfaat. Ini bermanfaat gak saya tanya? Bermanfaat. Kita mencari ilmu pengetahuan. Masalahnya di sini kita tahu yang menulis siapa, artikelnya ngebuat siapa, websitenya yang membuat siapa. Jangan blunder, seolah-olah Google itu kalian anti dengan Google ya. Kita lanjut ya. Aneh Anda semua di sini. Anti dengan Google tapi Anda pakai TikTok. Sekalian aja kalau anti dengan Google itu anti juga dengan TikTok. Jangan pakai TikTok. Hidup di zaman gua sana. Jangan pakai internet. Dan, sorry, saya tambahkan satu lagi. Saya bukan tipikal orang yang sembarangan pakai data, camkan itu. Saya bukan sembarangan orang yang sembarangan pakai data. Bukan tipikal orang seperti itu. Saya tidak meminta pengakuan dari teman-teman, tapi Anda bisa bedakan mana orang yang sudah terbiasa membaca artikel-artikel, jurnal-jurnal, ya, dengan orang yang asal-asal comot data. Saya nggak pernah anti dengan Wikipedia loh. Saya anti dengan Wikipedia. Orang kuliah pasti tahu kenapa. Alasannya Wikipedia itu tidak dijadikan sumber primer. Ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi kalau ada orang Islam yang datang ke sini hanya untuk menyalah-nyalahkan tapi nggak point out mana yang benar itu, saya rasa itu bullshit ya. Saya nggak mau dengan melanjutkan diskusi dengan orang seperti itu. Hanya wasting time, wasting energy juga. Ya, saya rasa teman-teman Kristen juga maklum ya dengan mereka. Kita nggak bisa berharap berekspektasi banyak dengan mereka. Shalom. Salve, Bro Rom, Sweet Home, Salve, Om Don. Salve. Salve, iya. Kenapa anti Wikipedia? Tanya sama yang kuliah, tanya sama yang sekolah. Yang benar-benar diajarin. Kenapa Wikipedia dilarang menjadi sumber primer? Tanya coba sama yang kuliah. Tanya sama yang kuliah di UI, tanya sama yang kuliah di PTN sana. Kenapa dilarang Wikipedia itu jadi sumber primer? Tanya sama